Karena ini untuk penyaluran BLTDD, biar Pak Dukuh ini tidak jadi persoalan warganya, kami bentuk tim 11. Dan tim 11 inilah yang bertanggung jawab penuh untuk siapa yang sesuai dengan aturan untuk diajukan BLTDD. Jadi semua ini programnya adalah dari masyarakat untuk masyarakat. Dari skala prioritas itu nanti kami bisa mengetahui ternyata masyarakat pengennya seperti ini. Atau jangan-jangan memang masyarakat nggak percaya kalau ada COVID, Pak? Kan ada yang bilang ini apa namanya konspirasi bahasanya gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sakir Indo Wijaya dari Lab Ilmu Pemerintahan. Nah, podcast kali ini kita masih seputar dengan isu-isu pemerintah desa. Otomatis masih berkaitan dengan bagaimana seleksinya, terus bagaimana pemerintah desa bertahan tetap melayani masyarakat di masa pandemi yang penuh ketidakpastian. Pak Jokowi menyampaikan bahwa PPKM atau PSBB tidak efektif. Nah, pada kesempatan ini bagaimana sih yang dilakukan oleh pemerintah desa? Nah, supaya masyarakat itu juga tetap optimis, tetap yakin untuk tetap melanjutkan perjuangan hidupnya bahasanya. Nah, pada podcast hari ini saya bersama Pak Lurah Banyurejo Tempel, Pak Lurah, dan Pak Nirwan ini sebagai kasih pemerintah, dan ada Bu Dukuh. Nah, Bu Dukuh ini merupakan hasil seleksi perangkat desa dengan Perda nomor 10 tahun 2019. Oke, selamat siang Pak Lurah, Pak Kasih, dan Bu Dukuh. Nah, pada kesempatan hari ini kami dari Lab Ilmu Pemerintahan kita santai-santai saja Pak ini Pak. Nah, sharing lah gitu Pak, sambil menunggu kepastian kapan COVID selesai gitu Pak Lurah. Mungkin Pak Lurah dipusingkan dengan peraturan Menteri Keuangan harus memberikan BLT dana desa setahun gitu Pak. Saat ini yang cukup menyita dana desa yang awalnya untuk masyarakat atau pembangunan desa harus dialokasikan untuk penanganan COVID, khususnya adalah BLT dana desa. Nah, sebagai seorang lurah nih Pak, bagaimana dengan adanya kebijakan atau aturan dari pemerintah untuk melakukan kemarin refocusing atau realokasi anggaran untuk penanganan COVID, khususnya di Kelurahan Banyurejo Tempel ini Pak? Monggo Pak Lurah. Terima kasih. Karena kami pemerintah desa itu adalah pemerintah yang paling bawah, hanya bisanya menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, baik kabupaten, provinsi maupun pusat, di mana dana desa memang kemarin difokuskan untuk penanganan COVID, di mana kami harus membagi BLT dana desa, juga untuk penanganan saat COVID-nya sendiri. Nah, ini semua toh untuk masyarakat. Di BLT DD juga untuk masyarakat, pembangunan juga untuk masyarakat. Hanya kebetulan skala prioritas sekarang. Skala prioritas di mana pemerintah rakyatnya baru kena pandemi COVID. Tentu saja apapun kami selaku pemerintah desa harus mensukseskan program dari pemerintah pusat, bina BLTDD harus dijalankan, kami pun harus menjalankan itu semua. Dan itu kami lakukan semua dengan di anggaran ada, di perubahan anggaran, karena di Kabupaten Sleman ada 3 kali perubahan anggaran untuk penanganan BLTDD, untuk penanganan COVID ini, terutama untuk penyaluran BLTDD. Untuk tahun 2021 ini memang kami sudah anggarkan selama 1 tahun. Selama 1 tahun ini sebanyak 300.000 per orang yatim. Oke. Nah, Pak Lurah, tadi kan ada prioritas nih Pak. Nah, bagaimana nih Pak Lurah ini dengan kondisi yang mohon maaf mungkin masih kutip sulit nih Pak Lurah seperti ini, mungkin PADES-nya juga menurun gitu kan. Nah, bagaimana Pak Lurah ini cara menentukan skala prioritas supaya refocusing itu juga tidak salah sasaran gitu kan, bahwa anggaran itu benar-benar tepat sasaran, yaitu efektif untuk penanganan COVID-19 di Banyurejo ini Pak Lurah. Terima kasih. Jadi kami dalam penyusunan anggaran ini kami mulai dari musdub dulu. Musdeskan, lalu kita rembuk dengan BPD.
Jadi semua ini programnya adalah dari masyarakat untuk masyarakat. Dari skala prioritas itu nanti kami bisa mengetahui ternyata masyarakat pengennya seperti ini. Jadi penanganan ini pun semua dari ajuan dari masyarakat. Jadi kami tidak mungkin akan salah sasaran karena semua pun toh program ini dari masyarakat untuk masyarakat. Oke Pak, ini menarik ya, dari masyarakat untuk masyarakat. Otomatis kan ibaratnya ya masyarakat itu yang menentukan, yang menjalankan juga ya Pak, yang menerima manfaatnya ya Pak Lurah gitu kan. Nah, bentuknya keterlibatan masyarakat nih Pak dalam hal proses kemarin refocusing penentuan prioritas itu apa saja Pak? Melalui apa? Apakah semuanya, kalau kan kemarin saat pandemi kan tidak boleh berkerumun nih gitu kan. Nah, otomatis harus ada pembatasan atau bahkan jaga jarak dan yang lain. Nah, ini bagaimana supaya masyarakat ini benar-benar terlibat dalam hal proses penentuan prioritas tadi Pak Lurah? Bentuknya melalui apa saja? Kami dalam rapat, kami tentu saja berdasarkan protokol kesehatan ada maksimal batasan untuk mengundang warga. Juga ada batasan untuk duduknya. Udah kami juga pakai masker, cuci tangan segala macam. Kami lakukan ini semua demi menjaga tidak terkena corona. Karena memang kami apapun kegiatan ini harus sesuai dengan protokol kesehatan. Siap. Nah, Pak Lurah, untuk menjangkau warga yang ini Pak, tadi kan ada batasan jumlahnya, yang tidak misalnya tidak bisa kan itu, tapi ingin berpartisipasi misalnya, apakah melalui WA, ngechat gitu kan, atau media sosial, atau di web, atau mekanisme yang lain, ada tidak Pak di Banjarnegara ini? Ada, kami membentuk grup-grup WA di perangkat-perangkat, di padukuhan, RT, RW segala macam, banyak yang dari WA itu. Nanti ada apa program apa yang bagus, nanti yang diundang itu tentu saja udah membaca di WA, dia akan membawa ke daerah musyawarah di desa itu. Jadi ada grup WA ya Pak, walaupun nanti tidak bisa hadir tapi tetap bisa menyampaikan aspirasinya, kan otomatis nanti apa yang menjadi keputusan Pak Lurah untuk kemajuan penyelidikan ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, menarik Pak Lurah, terima kasih. Selanjutnya nih pada Pak Kasih nih Pak, Kasih pemerintah, dan ini bertanggung jawab juga. Pak Lurah tadi menyampaikan kan dari masyarakat untuk masyarakat juga untuk rakyat, otomatis kan dibutuhkan pamong kelurahan yang siap kerja 24 jam gitu Pak. Nah, ini kan menarik, apalagi ini sekarang minatnya generasi muda itu tertarik untuk menjadi perangkat desa. Nah, seperti yang disampaikan Pak Lurah tadi adalah harus dibutuh SDM yang kuat dan mumpuni dan sesuai dengan kebutuhan kelurahan atau Pak Kasih gitu kan. Nah, Pak Kasih sebagai kemarin ketua panitia seleksi, bagaimana Pak untuk menjawab tadi tantangan SDM di kelurahan, aturan yang baru sekarang dengan yang sebelumnya, terus yang bagaimana bantuan mitranya, kira-kira bagaimana Pak? Monggo Pak Kasih kemarin. Terima kasih. Jadi satu yang pasti kemarin arahan dari Pak Lurah bahwa kami harus bekerja sesuai dengan aturan. Itu kuncinya. Padahal kemarin kami ketika pengisian perangkat itu kami baru yang pertama kali ini Pak. Kemungkinan di Sleman itu baru pertama. Dan aturannya juga baru ya Pak ya? Baru 2019 ya. Iya, 2019. Baru. Nah, jadi mau tidak mau karena Pak Lurah itu memang harus sesuai aturan, kami harus sesuai aturan, itu yang pertama. Di situ kami menerjemahkan, ya kami sering konsultasi kepada di PMD, Pak Kades, bagaimana arahnya biar kita sesuai dengan aturan yang pertama. Dan yang kedua memang dari situ kita muncul beberapa permasalahan yang harus dipecahkan. Salah satunya kemarin kan aturannya sekarang harus bekerjasama dengan pihak ketiga, dan itu wajib. Dan itu pun ada kriteria pihak ketiga itu adalah perguruan tinggi yang terakreditasi B minimal. Iya, terakreditasi B minimal. Gitu. Jadi kami rembukan dengan Pak Kades sampai jatuhlah satu pada pilihan lembaga yang di UMJ gitu loh, seperti itu. Siap. Nah, ini Pak Kasih, kan tadi Pak Lurah menyampaikan bahwa pemerintah desa itu merupakan ibaratnya wakil negara yang benar-benar langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ketika ada apa-apa ya lewatnya pemerintah desa dulu kan Pak, jalurnya gitu kan. Nah, ini kan dibutuhkan SDM yang ada kompetensi tertentu. Nah, bagaimana nih Pak supaya tetap taat aturan tapi mendapatkan SDM
pamong Kaloran yang sesuai dengan kebutuhan Pak Kasih. Bagaimana Pak? Kemarin kami di panitia sudah mempunyai semacam rencana atau figur yang harus menjadi perangkat desa itu tidak pinter, tetapi dia mau bekerja dan mau belajar. Nah, terus kemarin kami juga bicara dengan kebetulan ya di UMJ ya. Itu kok konsep kami itu sejalan. Itu. Tapi nggak ada titip-titipan tuh Pak. Misalnya, saya pengennya kayak gini nih. Nanti bisa dicek pada Pak kita ini seperti apa. Nggak ada titipan. Titipan saya satu. Kemarin itu hanya bagaimana cara memilih perangkat desa yang mau dan sesuai aturan. Ya, tidak perlu titip-titipan. Nah, ini menarik sekali. Nah, terima kasih Pak Kasih ini kan. Saya akan tanya kepada Bu Doko. Ini sebagai bahasanya produk dari adanya aturan yang terbaru. Dan tadi Pak Kasih menyampaikan mungkin pertama kali dari Sleman yang mengadakan seleksi perangkat desa dengan aturan yang baru nomor 10 tahun 2019. Nah, Bu Doko, tadi Pak Lurah sudah menyampaikan tantangan sekarang itu pemerintah desa adalah semakin berat, apalagi di masa pandemi. Dana desa harus dialokasikan juga untuk BLT dan lain-lain. Terus juga adopsi teknologi informasi. Nah, sebagai seorang pamong Kaloran yang ibaratnya produk tahun 2020 lah ya, karena tahu harus melek teknologi dan menyelesaikan dengan kondisi yang ada. Ibaratnya begitu terpilih dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Nah, mungkin dulu waktu seleksi belum ada bayangan itu mungkin ya, itu kan. Gimana nih Bu Doko ini kan? Tadi yang sampaikan saya tadi ini kan. Ngomong ya, sebenarnya mimpinya jadi dukuh tuh pulang bukan cita-cita. Cita-cita. Bukan cita-cita, tapi ternyata jodohnya di sini. Sampai saat ini pun masih berusaha untuk mencintai, dan yang kalau niat saya sih dulu cuma yang penting berusaha untuk berguna bagi masyarakat, khususnya kan Tangisan. Terus punya planning ABCD, ternyata ada COVID. Itu memang dampaknya luar biasa. Ngen kula niku ada dua RW. Ya, 2 RW, yang satu kan otomatis kula nggih rumangsa niki riyen niku belum begitu kenal, sekarang masih mengenal, berusaha mengenal sampai saat ini. Nah, tadi otomatis kan tantangannya baru nih Bu Doko. Nah, dengan baru terus menyesuaikan, tadi belum kenal semuanya warganya, harus menyesuaikan. Nah, ini apa langkah konkretnya yang sudah dilakukan oleh Bu Doko gitu kan? Karena kan nggak mungkin saya belajar dulu nih gitu kan, nanti keburu warganya kena COVID semua gitu kan. atau karena ini kan COVID ini kan harus butuh tindakan yang cepat dan tepat. Tadi Pak Lurah sampaikan harus dananya itu benar-benar prioritas gitu kan, sesuai dengan kebutuhan, tidak asal nganggarke bahasanya ngono kan. Nah, nanti kan kalau nggak bermanfaat kan nanti Pak Lurah yang tanggung jawab lagi gitu kan. Kira-kira gimana? Kemarin untuk COVID, untuk BLTDD khususnya itu ada tim 11 toh. Jadi maksudnya kita juga bekerja sama tim juga. Tim 11 ya, namanya. Ada tim 11 itu kita juga, jadi kita memutuskan siapa yang mau diajukan untuk atau pantas dapat menerima BLTDD itu ada timnya sendiri. Ada, kita juga minta bantuan dari RT, RW dan tokoh masyarakat. Jadi insya Allah nggak ada yang memihak. Terus kalau dulu katanya dukuh juga kadang-kadang ada ngeceng, niku insya Allah nggak ada. Maksudnya tim 11 ini gimana nih Bu Doko? Bisa diceritakan ini, maksudnya tugasnya ngapain gitu kan? Ini menarik ini tim 11 ini. Untuk memfilter Pak? Monggo Pak kasih kayak gini Pak. Jadi tim 11 ini gimana kira-kira? Tim 11 itu ini bidan ya Pak. Jadi Pak Lurah itu kemarin karena di dalam pendataan BLTDD, calon penerima BLTDD itu biar nanti benar-benar tidak hanya tunjukan atau tujuan seseorang, itu Pak Lurah itu membentuk tim, memberikan surat tugas pada 11 orang. Namanya tim 11. Yang meliputi dari Pak Duko sendiri atau Bu Duko, kemudian tokoh masyarakat dari RT, RW, tokoh agama, juga ada dari gugus tugas COVID. Itu semuanya mereka akan berembuk mengusulkan siapa-siapa yang pantas dari padukan, saya padukan Tangisan. Nah, dari padukan Tangisan nanti dibawa ke desa, dirapatkan lewat musdes khusus. Musdes khusus. Nah, itu juga ada keterlibatan dari masyarakat. Artinya filternya itu cukup banyak, dari padukuan masih juga di desa. Gitu kan. Nah,
tim 11 ini Pak, tugasnya itu apakah hanya memonitor calon penerima BLTDD atau juga penanganan COVID selasuran di Banyorejo ini? Monggo Pak Lurah, ini yang sebagai Kalau inisiatornya. tim 11 ini kemarin memang kami bentuk, ini untuk filter untuk yang khusus menerima BLTDD. BLTDD gitu. Iya. Karena untuk di Padukuhan ada Satgas Padukuhan sendiri, penanganan COVID. Setiap padukuhan Pak? Iya, setiap padukuhan ada, di desa juga ada Satgas untuk penanganan COVID ada sendiri. Nah, karena ini untuk penyaluran BLTDD, biar Pak Dukuh ini tidak jadi persoalan warganya, kami bentuk tim 11. Dan tim 11 inilah yang bertanggung jawab penuh untuk siapa yang sesuai dengan aturan untuk diajukan BLTDD. Tidak hanya sampai di situ, kami di desa nanti kami rekap di musdeskan khusus oleh BPD. Dari dasar itu baru bisa kami mengeluarkan SK siapa yang berhak menerima BLTDD. Jadi keputusan tertinggi itu musdes khusus itu. Dari dasar itu lurah desa baru bisa mengeluarkan SK siapa yang berhak menerima BLTDD. Ya. Dari hasil tadi ya Pak ya, dari filter tim 11 tadi gitu kan. Nah Pak, tim 11 ini itu enggak apa namanya sudah paham ya Pak kriteria harus yang diterima gitu kan, ada aturan semuanya udah paham gitu Pak. Siap, menarik. Apakah ini Pak Lurah, apakah ini nanti justru tidak double, ada satgas dusun, ada satgas kelurahan, tapi ada tim 11. Ini tugasnya bagaimana Pak nanti? Itu beda. Tim 11 ini khusus untuk BLT tadi. BLT yang diajukan untuk mendapatkan BLTDD. Tapi kalau satgas khusus ini untuk penanganan COVID-nya. Penanganan COVID-nya. Penanganan COVID. Jadi umpamanya di sana ada karena kita kan dari yang dari hasil rapid itu kan puskesmas. Puskesmas biasanya telepon dari ketua satgas, kami ketua satgas saya teruskan ke Satgas Padukuhan. Dari sana akan ditentukan ini siapa yang tracing, siapa yang harus dikarantina. Jadi juga dari Satgas Padukuhan ini syarat-syarat apa yang harus segera dikumpulkan untuk kami ajukan bantuan untuk jaduk maupun logistik. Gitu. Siap, ini menarik ini Bapak Ibu semuanya, mungkin dari desa-desa yang lain ini di Banyorejo itu ada tim 11 gitu kan, memastikan supaya tadi kalau Bu Doko mengatakan oh iki dolorku banyak gitu kan, oh iki tak kayak ini ya Pak ya, Pak kasih gitu kan. Jadi tidak bisa seperti itu karena itu dari tim 11 memfilter tapi masih di musdes khususkan ya Pak, khusus tadi ya Pak ya. Jadi tidak semata-mata Bu Doko atau bahkan Pak Lurah atau Pak Kasih yang menentukan, tapi benar-benar itu base dengan data lapangan gitu kan. Menarik. Kita sekarang geser ke isu yang selanjutnya Pak gitu kan. Ya saya akan ke Pak Kasih pemerintahan. Nah, di masa pandemi ini kan pemerintahan itu harus jalan Pak. Nah, setelah aku kasih pemerintahan supaya memastikan bahwa layanan masyarakat tetap jalan itu bagaimana Pak? Dan termasuk di masa pandemi itu Pak kan nggak boleh berhenti misalnya. Nah, bagaimana Pak selaku seorang Kasih memastikan bahwa program pemerintah yang tidak semuanya direfocusing ya Pak, kan tetap ada yang jalan kan Pak, memastikan itu tetap bisa berjalan gitu. Yang pertama yang pasti kami semua kegiatan itu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Kesehatan itu ya Pak. Jelas ya. Nah, kemudian kami juga kalau di pelayanan yang di desa kami sudah bersepakat kami tetap menggunakan pelayanan katakanlah awal-awal kami masih tatap muka langsung. Awal-awal ayo terus kami kan banyak kayak wabah lah di Banjo cukup banyak, akhirnya kami bersepakat tidak tatap muka langsung. Ya terkadang khusus di kami pelayanan kami kan tidak mungkin serta-merta selesai dalam satu hari. Ya mereka tak minta untuk tinggal nomor WA atau nomor telepon. Kami nanti kekurangan data apa yang kami hubungi seperti itu. Atau ada itu Pak, misalnya dibuat grup WA atau melalui web, sudah kayak gitu belum Pak? Kalau modelnya, sistem pelayanannya gitu tetap belum. Kalau WA kami ya itu tadi hanya meninggalkan nomor, nanti ketika ada apa-apa dari pemerintah desa yang kontak masyarakat tersebut yang butuhkan pelayanan tadi ya Pak. Dan kira-kira yang menjadi kendalanya apa Pak?
selama pandemi ini tadi? Kendalanya itu satu, mungkin sama dengan ini dengan Pak Kades, itu kesadaran masyarakat. Oke. Sudah. Contoh aja, saya penyerahan BLT kayak BLTDD itu. Mereka itu pakai masker jelas pakai, tapi di rumah itu belum tentu. Oh gitu. Itu loh. Atau jangan-jangan memang masyarakat nggak percaya kalau ada COVID, Pak? Kan ada yang bilang ini apa namanya konspirasi bahasanya gitu. Ya itu tantangan buat Satgas, Oke. Pak Lurah, kami, Pak Duko. Makanya tadi secara berjenjang ada Satgas Desa, Satgas Duko, Padukuan. tim 11. Tim 11 itu udah khusus untuk BLT Khusus ya. BLT, gitu. Tapi kalau yang itu kan setelah 1 tahun itu bekerja terus gitu loh. Dan satu yang pasti kami Pak Lurah itu supaya untuk COVID itu seolah itu sudah kayak harus total. Karena segala permasalahan itu larinya ke Pak Lurah. Pak Lurah kalau enggak ya nanti ke Jogoboyo atau ke siapa gitu. Karena gini Mas, satu yang pasti kayak kami kemarin itu mau direpit aja nggak mau. Oh. Padahal dia berdasarkan tadi sudah kena tracing, direpit nggak mau. Padahal hasilnya mau di swab juga nggak mau, padahal hasilnya reaktif. Hasil dari rapid reaktif tapi di swab nggak mau. Gitu kan. Itulah contoh seperti itulah jadi. Nah, untuk mengatasi itu bagaimana, Pak? Kan nggak mungkin pemerintah langsung membayarkan, toh, Pak? Oh, kami tidak, Pak Lurah tidak. Pak Lurah bisa mengutus siapa yang bisa untuk menemui itu. Ya kami temui dengan segala pendekatan. Ya kalau nggak Pak Lurah ya atau saya, kami ngajak mitra kami Babinsa, Babin Kamtibmas untuk ke lapangan dan alhamdulillah beberapa warga-warga sing tanda petik maaf ya nakal seperti itu tidak mau untuk datang. Itu alhamdulillah bisa datang dan alhamdulillah hasilnya itu kalau yang rapid yo non reaktif, kalau yang swab hasilnya adalah negatif, jadi kita tenang gitu loh. Seperti itu. Berarti ada kerja apa ya Pak, tim ya Pak ya intinya. Ini isu terakhir Pak yang di podcast ini adalah tentang pemulihan ekonomi. Nah, saya akan tanya ke Bu Duko dulu nih. Bu Duko ini kan salah satunya juga harus terkait dengan menjamin aktivitas perekonomian di Padukuhan atau Bu Duko. Nah, apa Bu Duko inovasi atau yang sudah dilakukan supaya masyarakat tetap patuh protokol kesehatan? Di satu sisi kesehatan kan harus dijaga, tapi di satu sisi masyarakat kan butuh kehidupan juga, biaya anak sekolah gitu kan, untuk kuliah, untuk makan sehari-hari. Nah, bagaimana nih supaya aktivitas ekonomi perekonomian masyarakat tetap jalan? Untuk yang ekonomi itu kemarin kan alhamdulillah dapat bantuan itu, terus ada yang entah buka apa nih kok jenis gorengan, gorengan dadakan atau ada buat suatu makanan ringan terus dititip-titipkan. Itu kok juga salah satu untuk mendukung ekonomi di masyarakat. Oh, di masyarakat ini. Ada nggak misalnya fasilitas atau pendampingan dari Bu Duko atau dari pemerintah desa, misalnya UMKM itu didampingi, tadi jualan gorengan, terus cemilan lah bahasanya gitu, itu bagaimana? Ada nggak pendampingannya dari pemerintah atau dari yang lain gitu kan? Dari UMKM kemarin ada bansos itu juga bisa buat nambah modal ke masyarakatnya. Bansos UMKM. Oke, siap. Nah, ini Pak Lurah tadi kan untuk kebutuhan terkait pemulihan ekonomi ini kadang-kadang kan kemarin pemerintah seolah mengutamakan ekonominya gitu kan. Terus di akhir-akhir ini ada kesehatannya ya PSBB atau bahasanya PPKM lah atau apa itu ya Pak ya, dari Jawa, Bali macam-macam itu. Dan itu ternyata dari Pak Presiden mengatakan beliau mengatakan tidak efektif gitu kan. Nah, gitu kan Pak mengatakan seperti itu. Nah, di Banyurio sendiri bagaimana Pak ini pemulihan ekonominya Pak? Nah, dengan apa? Karena kan otomatis ini merupakan kebiasaan yang baru gitu kan, yang awalnya mungkin dilakukan secara konvensional, dengan pandemi ini sudah ada sentuhan teknologi. Bahkan UMKM itu harus ada digitalisasi UMKM. BUMDes aja juga harus ada ekosistem digital. Sedangkan dari data di pemerintah itu dari 63 juta UMKM hanya sekitar 10-13 juta yang ikuti aktivitas digitalisasi atau ekosistem digital. Nah, kondisi di Banyurejo bagaimana? Nih, untuk Banyurejo kebetulan memang kami sudah menghimbau atau mengharapkan dari pelaksanaan masa kegiatan ini tidak hanya ke fisik-fisik, tapi pembinaan non fisik ini yang kebetulan
tahun kemarin itu banyak sekali pembinaan-pembinaan non fisik. Jadi pembinaan-pembinaan yang untuk meningkatkan ekonomi. Oke. Di antaranya catering untuk Ternak sipil. ini pelatihan batik segala macam. Oke. Nah, ini semua diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Banyurejo. Karena dengan catering saja, kalau yang tadi Budukuh Tangisan itu jumlah bagian dari pembinaan catering, hanya kecil-kecilan, mungkin goreng-gorengan segala macam. Tapi dari situ masyarakat itu akan mengembangkan sendiri. Kalau sudah dilatih catering ini, nanti diharapkan kami mengharapkan waktu pelatihan itu dari pembinaan itu membentuk suatu kelompok catering, jadi besar. Nanti kerjasama dengan RT RW. Kalau RT RW Pak Padukuhan ada rapat, pesennya di situ. Catering tadi. Catering di Padukuhan di mana? Begitu juga di desa. Dengan harapan apa? Nanti ini secara tidak langsung meningkatkan ekonomi masyarakat yang sedang pandemi ini. Itu. Nah, ini menarik Pak, ibaratnya uang itu berputar di desa tersebut ya Pak, itu kan supaya untuk masyarakat itu semakin, daya ekonomi masyarakat juga semakin kuat, karena imunnya nanti kalau lemah kan malah kesertaan COVID gitu. Nah, pendampingan atau pelatihan ini seperti apa Pak? Apa tekniknya gitu kan? Apakah bermitra dengan pihak ketiga atau nanti konsepnya misalnya pengabdian masyarakat dari kampus atau dari CSR yang lain gitu kan, atau seperti apa? Kami biasanya bermitra dengan pihak ketiga yang memang untuk catering dia sudah pengalaman untuk pembinaan. Jadi begitu juga untuk batik dengan dinas tenaga kerja yang sudah pengalaman dan sebagainya. Jadi kami mengundang betul-betul orang yang memang sudah ahlinya untuk itu. Di samping itu kami juga mengembangkan tidak hanya membikinnya, bagaimana mereka itu untuk pemasarannya. Karena buat apa bisa membikin tapi pemasarannya enggak ada. Nah, pemasarannya dilakukan dengan cara apa Pak di sini Pak? Itu bisa dengan dari WA, dari grup-grup, dari Facebook segala macam. Tapi yang penting ini untuk mengenalkan ke masyarakat kalau Banyurejo itu ada kegiatan itu, ada ekonomi produktif itu. Nah, siap. Nah, ini Pak Lurah, kan di masa pandemi mungkin PADES-nya itu agak terganggu ya bahasanya. Nah, gimana Pak Lurah ini untuk mengatasi itu Pak? Pendapatan asli desanya itu dari Banyurejo, sumbernya dari mana saja Pak yang terkait dengan pandemi ini? Kalau Banyurejo pandemi tidak pandemi memang kebetulan PAD-nya sangat sedikit sekali. Karena kami hanya dari penyewaan tanah kas desa saja. Kebetulan sebetulnya mungkin besok ada jalan tol ini. Diharapkan nanti kami bisa mengembangkan lagi untuk ruko-ruko. Karena nanti dengan ruko-ruko nanti masyarakat nyewa di situ bisa PAD naik. Tapi kebetulan memang tahun kemarin kami hanya fokus baru bisa PAD itu dari penyewaan tanah kas desa yang hanya jumlahnya kecil sekali. Tapi diharapkan tahun depan dengan adanya jalan tol untuk sini ada exit tolnya, mungkin perkembangan Banyurejo akan lebih cepat. Dan kami harus mengikuti perkembangan itu dengan membuka ruko-ruko dan sebagainya. Juga untuk pariwisatanya segala macam. Kalau misalnya Pak BUMDes-nya sudah ada? Kami baru akan bentuk tahun ini, kebetulan embrionya sudah ada. Embrio kami adalah untuk pariwisata. Ada 2 pariwisata. Jadi sekarang sudah buka, namanya Lembah Sicangkring. Ini untuk Lembah Sicangkring. Iya, Lembah Sicangkring. Ini untuk pasar jadul. Jadi pasar untuk makanan kecil-kecil. Tapi kalau pagi bukanya kebetulan ya Sabtu Minggu, karena memang baru awal. Ini banyak sekali buka jam 7, jam 10 sudah habis. Lalu yang satu lagi ini baru dikembangkan, yaitu untuk pariwisata di Plataran. Itu kebetulan sekarang Plataran. Di sana dekat pertempuran Sungai Progo, Sangi Krasak dan Sungai Kaliputik. Nah, ini kalau sudah jadi menarik sekali. Di sana ada gua-gua. Ada pemandangan alam yang bagus. Nanti inilah embrio
BUMDes Banyurejo. Oke. Tahun ini baru akan kami Menarik. bentuk. Nanti kapan-kapan podcast di sana ya Pak ya. Iya, siap. Bisa menyicipin jajanannya. Iya. Pak Kasih gimana nih Pak Kasih? Tadi lembah si Cangkring. Cangkringan ini kan menarik menurut saya, itu kan produk yang tadi Pak Lurah menyampaikan dari jam 7 ya Pak ya. 7. Jam 7 jam 10 udah habis. Berarti kan antusiasnya luar biasa. Ya. Nah, sedangkan jajanan jadulnya tadi itu dikelola oleh mungkin dari padukuan-padukuan yang tadi Budoko sampaikan, atau malah banyak yang dari luar desa? Enggak, itu malah asli, malah itu dari Maka jajanan Banyurejo asli atau gimana Pak? asli, Oh, satu oke. padukuan, Oh, padukuan Jambian. Jambian. Iya, Tapi padukuan lain boleh. boleh. Oke. Tapi mayoritas padukuan Jambian yang jualan juga padukuan Jambian. Apa saja Pak yang dijajakan Pak? Wah, macam-macam. Jajanan jadul-jadul ini Pak maksudnya? Macam. Klepon atau apa? Ada klepon, ada Bubur merah juga. Pecel. terus apa ya, makanan-makanan yang katakanlah sudah hampir punah gitu loh. Jadi Oh. seperti yang saya Pak Lurah tadi, ini sangat menarik karena kebetulan dia di tepi jalan. Tapi oke. jalan kabupaten ya Pak Lurah, itu jalan Ya, kabupaten. kabupaten. Dan itu rata-rata ya peluangnya pas banget. Itu pesepeda. Goeser itu di situ. Di situ nggih. Tapi juga masyarakat umum juga Ke situ banyak juga. ke situ karena sangat tertarik dengan makanan-makanan yang katakanlah Tradisional itu ya. tradisional. Oke. Kayak es jadul itu kita kan juga nggak tahu tuh kayak apa es jadul itu. Ternyata ada di situ gitu loh. Berarti memang jenis makannya banyak nggih Pak nggih? Cukup banyak. Oke. Nggih, Jadi tapi ya tadi jangan lebih dari jam 10. Oke, karena ada aturannya ya Pak. Bukan aturannya. Sudah habis. Udah habis. Karena Covid dibatasi 2 jam itu loh Pak Lurah. Terima kasih. Enggak, tetap sana standar Covid. Oke. Tetap prokesnya tetap diterapkan. Ada ya, protokol ada itu. tetap itu. Iya. Dan memang sana stok, bukan stoknya, memang jam 10 itu 10-11 itu udah Oke. habis. Nah ini Pak, para penggemar atau followernya Lab IP ini kalau pengen ke lembah si Cangkring tadi gimana Pak caranya? Bisa lihat di IG-nya atau Ada gimana? IG-nya. IG-nya apa namanya Pak? Lembah si Cangkring juga? Iya. Oke, teman. Nanti teman-teman semuanya jika Sabtu Minggu nih, tadi Pak Lurah menyampaikan jangan lebih jam 10. Kalau lebih jam 10 itu nanti habis, tinggal bersih-bersih malah. Jadi tidak jadi makanan jajan jadul tapi bersih-bersih teman-teman. Makanya jangan lebih dari jam 10. Nah, saya kan teman-teman goes yang sepeda silakan mampir lewat di Banyurejo, khususnya di lembah si Cangkring. Dan itu ada makanan tradisional yang mungkin ini juga sekarang yang lagi banyak digandrungi oleh masyarakat ya Pak Lurah, bahwa kembali ke dulu gitu kan, sayur-sayur menu-menunya yang ada di masyarakat atau masakan si mbok dan si mboknya maknya gitu kan. Oke, terakhir Pak Lurah, Pak Kasih dan Bu Doko, apa nih Pak optimisnya untuk masyarakat Pak supaya tetap bangkit gitu kan, karena mungkin mohon maaf ya Pak, masyarakat di sisi sudah jenuh gitu kan, ini kapan berakhir kalau kami tidak bergerak, bahasanya kami siapa yang menjamin kehidupan kami gitu kan. Nah, dan PLT ini kan ibaratnya kan itu tuh tidak bisa memenuhi kebutuhan semuanya lah, bahasanya 1 kakak 300 sekarang. Nah, gimana Pak motivasi dari Pak Lurah, Pak Kasih, Bu Doko, monggo. Ya, yang jelas satu, kita tetap pada jaga protokol kesehatan, jaga imun, iman, dan berusaha untuk bahwa ini adalah cobaan mesti akan ada akhirnya. Amin, insyaallah. Dan dengan COVID ini mungkin kita akan lebih menjaga kesehatan sebetulnya. Tapi bukan dengan COVID ini kita lanjut putus asa, tapi dengan COVID ini mari kita bangkitkan untuk dari segi kesehatan, dari segi jaga jarak atau dan sebagainya. Tapi yang jelas kita jangan kalah dengan COVID, kita harus berani mengambil keputusan bahwa COVID ini harus kalah dengan kemauan kita. Oke, optimis ya, Optimis. jaga iman dan macam-macam. Monggo Pak Kasih, Pak ini gimana Pak Kasih ini? Hampir sama dengan Pak Lurah. Satu yang pasti, Oke. nggak usah takut sama COVID. Nggak usah takut, Kita ya. bisa tetap aktivitas seperti biasa, tetapi jangan menyepelekan COVID. Oke, Dengan protokol kesehatan tetap kita jaga. Oke, ini jangan takut ya Pak ya, tapi Ya. tetap bergerak optimis gitu kan. Nah, Bu Doko gimana nih Bu Doko? Ya. Hampir sama juga, menambah sedikit Oke, Pak. bedanya apa Pak?
Kembali lagi kan kita new normal ya, Oke. memang kenormalan baru, dan untuk tetap semangat, ayo bareng-bareng berubah untuk anak cucu. Udah. Oke, menarik ya anak cucu. Terima kasih ke Pak Lurah, Pak Kasih dan Bu Doko, sangat menarik. Teman-teman fan dari Lab IP Podcast pada hari ini sangat menarik ya teman-teman. Tadi bagaimana desa atau Kelurahan Banyurejo bertahan di masa pandemi seperti ini, bagaimana menjamin masyarakat tetap protokol kesehatan dipatuhi, tapi bagaimana kehidupan masyarakat juga tetap terjamin, karena generasi-generasi penerus juga harus dipikirkan, biasanya seperti itu. Dan tadi juga dari Pak Lurah dan perangkat desa yang ada inovasi-inovasi untuk pemulihan ekonomi. Salah satunya ada lembah si cangkring tadi ya, dengan tetap memperhatikan bagaimana kearifan lokal yang ada. Di satu sisi, pemerintah desa harus bisa menyesuaikan dengan pengembangan teknologi, tapi di satu sisi tetap harus bahasanya nguri-nguri kebudayaan yang ada. Apalagi DIY ini merupakan daerah istimewa Yogyakarta yang setiap tahunnya anggaran cukup besar untuk menjaga tetap DIY ini sebagai daerah yang istimewa. Terima kasih, tetap bersama kami, jangan lupa di subscribe ya teman-teman semuanya, tetap jaga diri, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah, terima kasih Bu Doko.